أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang yang bodoh mengklaim mengetahui ilmu ma'rifat, orang yang bodoh itu adalah yang menganggap dirinya tahu tentang ma'rifat, ilmu yang sebenarnya tidak diketahuinya, dan dia merasa cukup dengan pendapatnya saja. Dan orang yang alim mengetahui orang yang bodoh karena dia dahulunya adalah orang yang tidak mengerti dan tidak paham. Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang alim karena dia tidak pernah menjadi seorang yang alim, yang berilmu. Orang yang tidak mengerti dan bodoh adalah kecil meskipun dia orang tua, sedangkan orang alim adalah besar meskipun dia masih remaja. Allah tidak memerintahkan kepada orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, untuk belajar sebelum dia memerintahkan terlebih dahulu kepada orang alim untuk mengajar. Segala sesuatu yang menjadi mudah bagi dua macam orang-orang ini, orang alim yang mengetahui segala akibat, dan orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi padanya. Dan ada dua orang yang membinasakanku, katanya, orang bodoh yang ahli ibadah dan orang alim yang mengumbar nafsunya. Imam Ali alaihissalam menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepadanya tentang kesulitan. Dia berkata, bertanyalah engkau untuk dapat memahami, dan janganlah engkau bertanya dengan keras kepala, sebab sesungguhnya orang yang bodoh yang terpelajar serupa dengan orang alim, dan orang alim yang sewenang-wenang serupa dengan orang bodoh yang keras kepala. Engkau tidaklah aman dari kejahatan orang yang bodoh yang tidak mengerti, yang dekat denganmu dalam kekerabatan dan ketetanggaan, sebab yang paling dikhawatirkan adalah terbakar nyala api yang paling dekat dengan api itu. Alangkah buruknya orang yang berwajah tampan namun dia sangat bodoh. Ia seperti rumah yang bagus bangunannya tetapi penghuninya orang yang jahat, atau seperti taman yang penghuninya adalah burung hantu, ataupun kebun-kebun kurma yang penjaganya adalah serigala. Janganlah kita berselisih dengan orang bodoh, dan janganlah kita mengikuti orang yang pandir yang bicara, dan janganlah engkau memusuhi penguasa. Yang engkau lihat dari orang yang bodoh hanyalah dua hal: melampaui batas atau boros. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang tersandung batu dua kali. Menetapkan hujah terhadap orang bodoh adalah mudah, tetapi mengukuhkannya adalah yang sulit. Tidak ada kebaikan dalam hal diam tentang suatu hukum, sebagaimana tidak ada kebaikan dalam hal berkata dengan kebodohan. Tidak ada penyakit yang lebih parah daripada kebodohan, dan tidak ada kefakiran yang sebanding dengan kebodohan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin menjadi bodoh. Tujuan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dalam rangka untuk meluruskan tradisi-tradisi menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang artinya Islam tidak pernah menghendaki manusia menjadi bodoh. Namun meskipun begitu, Islam memiliki pandangan sendiri tentang siapa yang disebut dengan orang yang bodoh. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak memiliki prestasi akademik sama sekali, ataupun yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang bodoh menurut Islam? Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi menerangkan bahwa ada 6 ciri-ciri orang yang bodoh. Orang bijak berkata, ada 6 ciri-ciri orang bodoh. Yang pertama, marah tanpa sebab. Yang kedua, berbicara tanpa ada manfaatnya. Yang ketiga, memberikan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang keempat, mengumbar rahasia kepada siapapun. Yang kelima, mudah percaya kepada siapapun. Dan yang keenam, tidak mampu membedakan
mana teman dan mana musuh. Yang pertama, marah tanpa alasan yang jelas. Mukmin yang cerdas tidak akan mudah marah. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang bijaksana, yang mampu mengendalikan amarah. Sabda Rasulullah SAW, orang yang kuat itu tidak ditunjukkan dengan pertarungan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Yang kedua, berbicara yang tidak bermanfaat. Mukmin yang cerdas tidak akan berbicara yang tidak ada faedahnya. Dia akan selalu berusaha untuk berbicara selama ada manfaatnya, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Ia juga tahu kapan ia harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling mencintai Allah dan yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian, dan yang paling dibenci Allah dan yang paling jauh dariku adalah yang banyak berceloteh, berkata-kata yang keluar dari kebenaran, yang banyak berkata hal yang tidak penting, dan yang banyak mengisi mulut dengan hal-hal yang tidak benar. Ciri orang bodoh yang ketiga adalah memberikan sesuatu, dalam hal ini adalah harta, tidak pada tempatnya. Orang yang cerdas adalah bijak, memberikan hartanya hanya kepada yang berhak saja. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa kebaikan dari suatu harta ada tiga, yakni memberikan kepada kebenaran, mendapatkannya dengan cara yang benar, dan mencegahnya dari kebatilan. Kemudian yang keempat adalah mudah mengumbar rahasia kepada siapapun. Ini adalah ciri orang yang khianat. Imam Ghazali mengatakan bahwa haram membuka rahasia teman kepada orang lain, karena itu adalah bentuk pengkhianatan. Lebih lanjut lagi, beliau mengatakan bahwa batasan keharaman di sini adalah selama rahasia tersebut merupakan sesuatu yang darurat atau membahayakan. Yang kelima, mudah percaya dengan siapapun. Orang yang cerdas tidak akan mudah percaya dengan sembarang orang. Orang yang cerdas mempunyai pertimbangan dan telah sendiri terhadap siapapun dan apapun, apalagi kepada seseorang yang belum dikenalnya dengan baik. Termasuk dari ciri orang bodoh adalah mudah percaya dengan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya tanpa melakukan tabayyun terlebih dahulu. Dan yang keenam adalah yang terakhir, yang menjadi ciri orang bodoh adalah tidak mampu membedakan mana teman dan mana musuh. Mukmin cerdas harus tahu mana teman yang pantas untuk kita ikuti dan tahu mana musuh yang harus kita jauhi. Lebih lanjut lagi, musuh yang pertama yang perlu kita jauhi adalah syaitan dalam hal memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang itu tergantung pada agama dan teman dekatnya, maka lihatlah dengan siapa ia bergaul. Dan akhirnya, sebagai seorang mukmin, sudah sepatutnya kita berusaha untuk menjadi mukmin yang cerdas dan bijaksana dengan menjauhi ciri-ciri kebodohan yang telah disebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.